warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Elzi Alfiana, NPM 2101101028 dari kelas PAIE. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang akhlak kepada diri sendiri dan kepada sesama manusia. Oke, next, untuk materi yang pertama adalah akhlak kepada diri sendiri. Untuk pengertiannya, adalah akhlak yang ada pada setiap individu walaupun ada pada diri sendiri namun memberi dampak kepada orang lain. Jadi ketika orang tersebut berperilaku buruk maka akan kembali kepada dirinya sendiri, dan apabila berperilaku baik maka juga akan kembali pada dirinya sendiri. Jadi kita dituntut untuk memiliki akhlak yang baik. Oke, next. Jadi di antara akhlak pada diri sendiri yaitu meliputi sebagai berikut. Yang pertama adalah adil, yaitu perilaku tidak memihak pada perseorangan, kelompok masyarakat serta adil dalam pemerintahan. Jadi di sini adil itu adalah perilaku tidak memihak. Yang kedua adalah jujur. Jujur adalah benar dalam perkataan dan juga dalam perbuatan. Tidak mengada-ngada sebuah perkataan, jadi harus berkata jujur. Oke, yang selanjutnya adalah amanah. Yang nomor 3, amanah sebagai sebuah kepercayaan yang dititipkan seseorang agar bisa menjaga amanah yang diberikan tersebut. Jadi amanah itu kepercayaan, dan kepercayaan seseorang itu harus kita jaga dengan baik. Dan yang keempat adalah sabar. Sabar adalah menahan diri dari hawa nafsu untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengeluh, tapi harus sabar. Ketika sabar, pasti Allah memberikan jalan keluarnya. Yang selanjutnya adalah 5, al-ifah atau kesucian. Jadi adalah di sini pengertiannya menjaga diri dan memelihara kehormatan dari segala macam keburukan. Yang keenam, zuhud. Zuhud itu artinya meninggalkan keduniawian yang tidak memberikan manfaat di akhirat. Yang tidak memberikan manfaat di akhirat berarti memprioritaskan dan mengutamakan akhirat dari ketergantungan terhadap duniawi. Jadi sesuatu yang berhubungan dengan duniawi itu tidak diprioritaskan, tapi memprioritaskan akhirat. Dalam hal ini bukan berarti kita harus meninggalkan dunia, tidak, tetapi kita harus meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi urusan dunia. Oke, langsung yang ke-7 adalah menepati janji, yaitu sebuah ketetapan yang dibuat dengan kesepakatan orang lain atau berasal dari diri sendiri untuk dilaksanakan sesuai dengan ketetapan yang telah dibuat. Jadi janji adalah sebuah ketetapan dan janji adalah hutang. Ketika kita sudah berjanji berarti kita harus menepati. Yang ke-8 adalah syukur, melalui keyakinan dalam hati bahwa segala kenikmatan itu hanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, bukan selain darinya. Lalu mengucapkan pujian rasa syukur melalui lisan. Ketika kita sudah meyakini bahwa setiap kenikmatan berasal dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib mengucapkan alhamdulillah, rasa syukur melalui lisan. Yang ke-9 adalah tawadu. Tawadu berarti sikap rendah hati, tidak pula merendah agar dipuji, mengajarkan untuk tetap rendah hati dan tidak menyombongkan diri. Ketika rendah hati itu berarti kita harus bukan berarti kita menggunakan rendah hati itu untuk menyombongkan diri, tetapi kita harus rendah hati agar tidak sombong. Oke, next, untuk materi yang kedua yaitu cara berakhlak kepada sesama manusia. Tadi kan cara berakhlak pada diri sendiri, dan ini cara berakhlak kepada sesama manusia. Lalu di dalam Al-Quran terdapat rincian serta penjelasan tentang perilaku terhadap sesama manusia. Dalam hal ini tidak hanya tentang perilaku yang negatif yang dilarang, tetapi juga perkataan melalui lisan yang apabila menyakiti itu bukan termasuk akhlak yang baik kepada sesama manusia. Ketika kita menyakiti perasaan orang lain, itu bukan hal yang baik berakhlak kepada sesama manusia. Jadi di dalam hal ini kita dituntut untuk tidak saling menyakiti dalam melalui perkataan. Oke, akhlak yang terpuji kepada sesama manusia contohnya seperti saling tolong menolong, saling menyayangi, saling menghormati dan menjaga perilaku maupun perkataan agar tidak menyakiti sesama. Di sini diberikan contoh akhlak yang terpuji supaya kita bisa saling tolong menolong terhadap sesama, saling menyayangi, saling menghormati dan menjaga perilaku maupun perkataan agar tidak menyakiti sesama manusia. Oke, jadi di sini cara berakhlak kepada manusia itu ada ada 3. Yang pertama, ukhuwah adalah persaudaraan.
yaitu yang dimulai dari orang tua, lalu dilanjutkan kepada saudara keturunannya, kemudian meluas lagi pada sesama manusia. Dalam hal ini terbentuklah tali persaudaraan antar sesama manusia. Ketergantungan tersebut yaitu terjadilah ketergantungan tersebut, yaitu saling menyayangi, melindungi, selalu bersama dalam suka maupun duka. Nah, di ukhuwah ini adalah terjalinnya suatu tali persaudaraan yang diturunkan melalui orang tua, lalu meluas lagi kepada saudara-saudara kita dan menimbulkan keterkaitan, rasa saling menyayangi, melindungi, selalu bersama dalam suka maupun duka. Ukhuwah ini penting sekali ditanamkan dalam setiap diri manusia, apalagi dalam saudara kita. Yang kedua adalah ta'awun, yaitu tolong menolong, atau ta'awun adalah termasuk perilaku akhlak yang terpuji. Tolong menolong terhadap sesama manusia adalah hal yang penting bagi manusia yang latar belakangnya adalah makhluk sosial. Tolong menolong dalam kebaikan merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain latar belakangnya manusia adalah makhluk sosial, tetapi juga adalah tolong menolong itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, next yang ketiga adalah tasamuh. Tasamuh adalah sikap toleransi terhadap perbedaan. Sebagai contoh nih, toleransi terhadap berbagai agama dengan cara menghormati dan memperbolehkan setiap agama untuk melakukan dan menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan yang diyakini tanpa dipaksa dan diganggu. Jadi cara kita menghormati, di sini dididik tasamuh itu toleransi. Cara kita terhadap perbedaan adalah dengan menghormati dan tanpa mengganggu walaupun berbeda agama. Jadi di sini ada ukhuwah, ta'awun, dan tasamuh. Oke, next untuk materi yang ketiga adalah akhlak orang yang lebih tua kepada yang lebih muda. Oke, jadi akhlak orang yang lebih tua kepada yang lebih muda yaitu sikap saling menyayangi kepada yang lebih muda, termasuk ke dalam akhlak yang baik dan termasuk ke dalam perintah agama untuk saling menyayangi terhadap sesama, khususnya kepada yang lebih muda. Jadi tugas kita sebagai yang lebih tua ke yang lebih muda itu adalah menyayangi yang lebih muda, bahwa pentingnya untuk berakhlak terhadap sesama terlebih lagi dalam hal kasih sayang, empati terhadap sesama, saling tolong menolong, menjauhi permusuhan, serta saling merasa atau peka terhadap sesama. Di sini kita dituntut untuk menyayangi yang lebih muda. Oke, next, akhlak orang yang lebih muda kepada yang lebih tua. Tadi kan tentang akhlak yang lebih tua ke yang lebih muda untuk saling menyayangi. Jika yang ini adalah akhlak orang yang lebih muda kepada yang lebih tua. Sebagai seorang anak yang tentunya lebih muda, setelah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi kewajiban untuk patuh, menghormati serta berbakti kepada kedua orang tua atau lebih yang tua daripada kita. Lebih-lebih orang tua tersebut adalah usianya sudah lanjut. Jangan sampai mengatakan hal yang buruk dan kasar kepada mereka, khususnya bagi orang tua kandung yang sudah merawat, mendidik, mengasuh. Seharusnya mereka lebih dihormati dan dicintai lagi. Jangan sampai menyia-nyiakan keduanya. Jadi di dalam ini kita dituntut untuk saling menghormati, untuk berbakti, untuk menyayangi dan patuh kepada orang tua. Jangan sampai menyia-nyiakan orang tua, apalagi menyakiti perasaan hati keduanya. Nah, seorang anak harus dididik sejak dini untuk taat dan patuh kepada orang tua, guru, serta bertanggung jawab atas pendidikannya, dan hendaklah menghormati siapa saja yang lebih tua darinya. Dalam hal ini kita dituntut untuk belajar dari sejak dini untuk taat dan patuh kepada orang tua, guru, serta yang bertanggung jawab atas pendidikannya, dan hendaklah menghormati siapa saja yang lebih tua. Oke, jadi kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan tadi, maka dari itu penting bagi kita untuk memahami akhlak-akhlak yang baik seperti hal yang sudah saya sebutkan di atas, yaitu akhlak kepada diri sendiri, kepada sesama, terhadap yang lebih muda, harus saling menyayangi dan menghormati, kepada yang lebih tua, harus
menghormati. Begitu indahnya akhlak yang harus ditanamkan sejak dini, karena hal tersebut termasuk perintah agama untuk selalu memperbaiki akhlak pada setiap diri manusia. Jadi dalam hal ini saya harap semoga dari penjelasan yang saya paparkan tadi, kita bisa mengimplementasikan akhlak-akhlak baik ini di dalam setiap kehidupan sehari-hari kita. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua, dan saya mengucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.